begini, pantasnya hidungnya begini. Ini tingginya 2 meter, hidungnya sesuaikan dengan seperti ini. Geus di aksesoris ku cahaya ilahi. Kan manusia keur mapecekrek di solikon irung jadi benguk tuh naon. Kenapa ampuna kok irung on badannya kos itu tuh berentus kos bangkong akibat ngalawan takdir. Bibir geus dipapantes ku Allah geus dibere ti ditu sanajan aya bibir deuk dibelah. Ceuli geus dipapas deuk dirompok. Seperti itu. Keinginan hawa mata perkara keinginan hawa nafsu dilarang ku Gusti Allah nu sakira-kira mata ngarusak kana tuh. Urang hidup tarima ke hidup dibodas urang tidak geus mane cocok nanti jadi jelema hidup. Itu kan perlu. Jadi ketika si eta papanasan teu kudu hideung teu da geus hideung tikun. Apakah boleh? Gitu kan? Apakah boleh kita berubah? Contohnya orang harus Allah keselamatan harus memberikan cermin. Nah itu kadang-kadang lamun ciri jalmi salah cicing, lamun secara logika. Kuduna cicingna di negro menang cicing di Indonesia, tapi cicing di Indonesia mah dianggap panghideungna. Antara di urang panghideung padahal di negro mah panggan. Tong di negro ayeuna di Brebes juga bawah. Urang teh lamun cicing di dieu mah pangbuteut tapi lamun di ditu masya di Parabut. Dan Allah muji kepada hamba-Nya. Maka kita bodas bersyukur jadi orang pintar juga bersyukur jadi orang orang bego bersyukur jadi orang bego. Ini cahaya semuanya. Kalau berkata daripada makhluk gak bisa apa-apa, udah itu cara Allah semuanya. Itu cahaya Allah juga. Kalau batin sudah merasa jadi makhluk, berarti kemudian aku makhluk loh. Gak bisa Pak saya. Berarti gitu orang Islam pasrah aja. Nah, masuklah ke batin. Ketika manusia didatangkan cahaya di dalam batin, mau cahaya syariat, cahaya tarekat, maupun cahaya hakikat, maupun cahaya ma'rifat. Cahaya syariat berarti dimunculkan ku Gusti Allah bila mana orang berpikir daripada syariat, cahaya syariat kelihatan mendekat diri ke Allah. Nah, seperti bagaimana? Contohnya jelema getol salat, getol wudu, make syarbat, taman jas, taman kup yang bodas, ditambah kusopik PHS. Itulah cahaya syariat. Tapi cahaya syariat itu jangan sampai di dalam batin. Ketika batin kalau sudah dibuka, jangan sampai muncul mempunyai sifat setan Yahud, ujub ria taka.
cahaya syariat. Tak sok tingali jelema nu tara salat jeung jelema nu sok salat. Ieu menuju ka Allah. Jelema nu sok salat masanajan bari kulitna kurang bodas. Maka ari sok dibasuh wudu mah hideung lagi hideung bersih kawas hideung buah mangu matak ti kurawil baji hideungna hideung dikas bodasna jelema bodas tapi gotol wudu keur mah bersih wajahna sesuai jeung badan sesuai jeung getol ibadah. Aduh ajri ningali orang teh jauh nyebutnya masya Allah itu kan germah ganteng kaset jangkung irung mancung awak bang-bangan getol ibadah mereka pantas itu bagus itu cahaya daripada syariat yang menuju kepada Allah. Kalau bahasa cahaya manusiawi atau ya ayuhan nas berarti umum ini semuanya cahaya Allah, tapi cahaya yang menuju kepada Allah. Kalau bahasa cerita hakikat ini semuanya hakikatnya cahaya Gusti, tapi ada cahaya yang menuju ke Gusti. Ini salah satu JBK cahaya menuju ke Gusti. Make kopea sila sidakeun adab sopan koko dipakai sopan secara syariat ulah tapi ka perasa nah itu akan musnah munculnya rasa kesombongan gak bakalan tidak lain pasti dalam batin bisa sombong. Caranya bagaimana? Mungkin dohirna jelema misalkan sopan tanpa dorongan batin rasa keilmuan, rasa kepintaran, merasa udah pasti muncul di dalam batin rasa sifat congklakna sombong ada kebakarannya karena muncul daripada fisik gak bakalan tidak ada dari dalam hati. Kadang-kadang lamun jelema ngerasakeun kieu urang mah teu kudu salat teu urang mah geus marifat jelema kayak mau salat berarti dalam hatinya apa itu gak bakalan merasa sombong berarti merasa diri yang bermari yang bertekad bisul memakai baju iblis albisul iblis memakai baju iblis tak sadar itu contohnya kita ada contohnya Quran sedikit paham teku udah berapa besnya teku urang salat berjamaah jadi nyangkana ke orang lain berarti kita merasa lebih baik geus kapukul deui hati-hati awas kelas talbisul iblis bila mana manusia kalau sudah ihsan disinilah talbisul memakai baju iblis karena banyak kudu melaksanakan sholat kudu gitu naon kudu tahlilan naon kudu itu manusia letak di ahli sunnah wal jamaah itu diadakan disebut ahli sunnah wal jamaah antara di NU diadakan ahli sunnah wal jamaah jadi supaya muncul dari batin ke dohirnya tidak dohir muncul awas rasa kesombongan merasa
Enak kan rasa gila. Ini yang kami pelajari, yang kami belajar. Kadang-kadang kita merasa sudah berzikir ini tingkatan zikir. Udah gak mau zikir seperti umum. Kenapa gak mau seperti umum? Karena aku sudah khafi. Padahal di situ ada yang berpikir coba. Bila mana kita kalau sudah zikir mengeras di perintah Allah, nah muncullah zikir daripada zikir Syirul Asrar. Kalau zikir Syirul Asrar siapa yang berzikir? Tapi orang itu yang berzikirnya keras, berarti di dalam hatinya merasa yang berzikir tiada lain hanya Allah. Tapi orang yang khafi di dalam hatinya merasa aku sudah jauh, itu pakaian halus mana? Pakaian halus mana? Itu Allah yang bertajalli, ini iblis yang bertajalli. Sifat iblis itu bukan hanya congklak doang. Kalau sudah batin, kalau sudah iblis yang bertengger, merasa aku sudah yang bermarifat, merasa aku yang sudah berhakikat, itu yang bertengger sudah apa? Coba tingkatkan. Bila mana orang nyampe ke sana masih proses kemunculan seperti umumnya kita biasa, maka selalu membawa kunci zikir Syirul, itu akan jadi gelap keamanan. Gelapkah hijabku merasa diri kita bisa sudah sampai sini. Padahal gak mungkin makhluk yang tak bisa apa-apa bisa apa? Biasa aja. Jika orang itu lewat wasilah, jika orang itu mendapat karomah, kemuliaan, wasilah. Silahkan, seperti keinginan hayat istiqomah itu salah satu kemuliaan. Bagus gak salah, cuma masih berjalan. Ayat dikatakan wasilah itu adalah karomah khawarikulil adab. Karomah anu teu kaharti ku akal. Akal geus teu ngarti bisa itu bisa ini, akal geus teu mampu. Itu kemuliaan di Allah lewat isinya. Allah akan berperan ketika dia berbicara. Allah akan berperan ketika dia menggerakkan tangan lewat batinnya. Allah akan menerbangkan ketika dia keinginan dalam batinnya. Kan akal mesti mungkin, mesti nyampe. Nah, khawarikul adat. Nah, kalau khawarikul adat ketika manusia kalau sudah muncul daripada karomah, manusia sudah berhenti daripada ngajinya, jalannya ke Gusti Allahnya, maka disitulah akan mahjubun. Karomah ngahalangan untuk menuju ke Gusti, karena dalam hati sudah mendapatkan karomah. Kemuliaan di Allah. Silakan kemuliaan di Allah. Mau jalan mana silakan, tapi silakan temui dulu jalan. Kalau sudah ketemu jalan, ketika kita nyimpang ke sana kemari, tujuan aku bukan itu. Tujuan aku ini. Ketika kita belok ke sini, tujuan aku bukan ini. Belok aja nggak apa-apa. Belok, tapi itu bukan tujuan. Reka Jakarta supaya termacet lewat Nakul, lewat itu, lewat silahkan. Tujuan kurang Reka Jakarta. Tapi sanajan bari jauh, oke, kurang bakal ayeuna kurang di dalam hati rek menuju ke Allah. Sanajan bari jauh kene kurang ka Gusti Allah, masih kene bodoh kene ka Gusti Allah, tapi berjalan ngeureuy pastina nafi.
Suatu saat bila mana orang yang ingin cepat untuk menuju Jakarta, silahkan lewat jalan tol supaya lebih cepat. Silahkan supaya lebih cepat. Cuman resiko di jalan pembayaran memang harus mengeluarkan melebihi daripada bensin, harus mengeluarkan lewat tol. Jika manusia ingin menuju ke Allah lewat mana? Lewat jalan tol, silahkan. Cuman resiko perjalanan lebih ketat. Saingan seperti apapun, gangguan seperti apa, aku bukan tujuan ini, tapi tujuan aku. Lewat ngaji terus diarahkan, hanya diarahkan. Mungkin lamun ayeuna urang diarahkan ke Gusti Allah makin jauh, basdina makin jauh. Ketika urang masih kene ngaji, can paham ke Allahna, masih jauh ke Allahna, masih kene lewat syariat, urang masih kene jauh. Bukan salah, tapi sampai kapan? Sampai kapan kita nyampe kepada Allah? Apalagi bertemu nyampe pun lah. Karena kita selama ini kita dikerjakan, mau sholat, mau ngaji, mau tahajud, yang bertengger bukan Allah, yaitu selain Allah. Sedangkan selain Allah, ketika kita sudah nyampe kepada selain Allah, keinginan kita bisa dikatakan tingkatan karomah, bisa dikatakan harta makin naik. Ketika harta kalau sudah berlimpah jauh, jadi dari alam baru. Namun orang masih dalam kasaran, silahkan ilmu hakikat orang Allah, ilmu syariat buat jasmani selama di alam dunia. Bisa lewat wiridan, bisa lewat tafakur secepat, yang cepat, bisa lewat majidubur. Nanti resiko kudu siap ninggalkeun keluarga, kudu siap ninggalkeun sawah, kudu siap ninggalkeun imah lamun rek lewat jadal. Rek ujlah, dinante ujlah di imah jelema ka insyaallah. Pamajikan terlantar, anak terlantar, segala terlantar, imah iris bocor di antap, pegawai terlantar tungtuna rek menuju ke Gusti Allah, manehanana can waktuna wasirun, can waktuna mazdubun. Ke kudu geus istirahat ke ku Allah, udah geus galedeh, pamajikan geus soleh, geus kitu silahkan mandiri ujlah mata para wali-wali Allah, ujlah ke Gunung Karang dan cicing di Gunung Karang rek menuju ke Allah, rek dahar, rek teu dahar, rek inum teu inum, geus paham ilmu dan memberi dahar Allah, anu memberi Allah, memberi kekuatan pun Allah, semuanya serba Allah. Aku mah hanya dibawa ku Gusti Allah. Ketika kita seperti apapun itu diistirahatkan, ditidurkan oleh Allah, gak bakalan mati. Itu contoh. Contohnya ketika ulang ayah khawari beli lada atau aneh dan kembali ke batin. Ketika orang bisa sesuatu membantu orang lain, batin kita selalu bersandar hanya Allah yang berperan. Sifat Allah tajali Allah. Nuka anehan atau sombong atau kegelapan sombong mual disiksa. Bakal disiksa kesombongan hilang terus Allah dipanjangkan umurnya terus cager gitu Gusti majis, bakal disiksa lewat keluarga. Tapi insya Allah dengan orang yang seperti itu sedikit ke Allah,
dalam batin akan menjadi cahaya. Cahaya hakikat. Ketika manusia kalau sudah muncul aksesorisna ruhaniyahna bakal mendatangkan kenikmatan. Kenikmatan anak di dalam hakikat berarti orang jadi makhluk sudah sumerah diri, tidak ada aku kecuali hanya ada yang Allah, tidak kecuali yang ada hanya Allah. Berarti sumerah dalam hati itulah sudah mendapatkan kenikmatan besar, sempurna nikmat di dalam ilmu thariqah. Ketika manusia sudah melaksanakan secara fisiknya, secara dohir sholat seperti biasa keilmuannya, maka kelihatannya seperti tadi. Itulah cahaya kenikmatan di dalam syariat. Ketika muncul antara dua kenikmatan, cahaya syariat dan cahaya thariqah, bakal muncul disitulah cahaya hakikat. Itulah kenikmatan yang sempurna. Nah, itu pun salah satu kenikmatan. Kenikmatan bagi, tapi tanpa disadari pada ini kenikmatan di dalam ilmu thariqah ini termasuknya. Ilmu thariqah untuk menuju ke Allah diberikan kenikmatan ingin mendengarkan ngaji, ingin mendengarkan ngaji atau meningkatkan keilmuan ketauhidan. Ini kenikmatan supaya lebih jauh memasrahkannya. Ini salah satu orang yang diberikan karomah sudah muncul. Masya Allah. Nah, kita maka selalu banyak berpikirlah sadar, tingkatan sadar silakan. Syukur Allah, banyak bersyukurlah kita sudah dipertemukan Allah. Tapi kalau lewat secara fisik, contohnya wirid, jelma mah panah hayang warid baik, tapi wiridan diperintah. Ketika manusia ingin wiridan, melakukan perintah. Kan ketika manusia hasil wiridannya yang warid. Wiridan diperintah, wadzukurullah bukratan kita sadar. Dan ketika dalam hati sebenarnya warid. Ai warid keinginan manusia, keinginan apa? Ari wiridan mas secara syariat besok atau lusa akan habis. Tapi ketika dipunculkan Allah datang warid ayat sadar ke Allah, bakalan contoh kita. Ari secara syariat contoh orang wiridan. Wiridan itu cuma di dunia. Cuma di dunia. Ketika maut ayah wiridan di akhirat nggak ada. Coba namun jadi dalam hati merasa ini perintah Allah atau digerakkan oleh Allah, waridnya diisi Allah, maka di situ akan ketemu hasil daripada wiridan. Tapi ketika manusia melakukan wiridan di alam dunia, sekarang waridnya kita di dunia. Maka dina hasil wiridannya akan sesuai. Karena kami menunjukkan bukan kepada makhluk lagi. Makhluknya seperti apapun. Orang berkata makhluk itu bisa jin. Orang berkata makhluk kita. Padahal makhluk itu apapun. Apapun.
di masrik ka maghrib secara dohir maupun secara batin maupun ucapan maupun bayangan mau apapun. Itu mah. Contoh dua ayat Senin Kanjeng Rasul dilahirkan hari Senin. Ayah holik ayah makhluk. Ai urang mengetahui kata makhluk teh jangan cukup kurang makhluk hayam makhluk mengetahui di dalam syariat hayam makhluk terus makhluk goib makhluk astral makhluk kasrot makhluk itu tak sadar selama ini kita kata-kata ini termasuk ganjaran, termasuk termasuk karo, termasuk kamulya itu makhluk. Sadaya. Dan ayeuna lamun urang ucapan kana ieu ya, ucapan berarti karena ucapan masih kada bersandar karena makhluk. Dan ucapan dia akan diolah oleh akal atau pikiran. Ketika sesudah muncul disitulah cahaya dalam hati. Segera jangan kata guru. Surga mah Allah lewat hidangan sebenarnya mah di alam dunia menu makanya berbeda manusia menu datang ke restoran mana nih baca bener ke restoran pasti teh manis 15.000 kopi 10.000 air hangat jeruk menu daging ayam 15.000 terus berang buruk dagang diberi ngan menu atau di barang aja mau bisa mengatakan menu lamun wae ini bukan bacaan. Anu bisa maca karena eta tulisan menu berarti anu bisa baca. Mau bisa eta disebutkan menu ieu alam dunia kecuali nu dikeheut. Nah, mana disebutkan menu teh ayeuna maka dijadikan tempat kenyang, tempat kembali kepada Allah. Sekalipun tentang masalah menu itu bukan cuma ukur makanan doang, makanan rohaninya. Ini secara fisik buat fisik ambil segernya, tapi menu dibaca ku batin ngaji datangkan dia secara fisikna telem ka laut secara batinna telem ka dunia ngaji tauhid dibaca deui dimakan deui ieu ketika sholat menu untuk menuju kepada Allah ini langsung nikmat. Coba sholat apa nikmat atau belum? Menu
penuh semuanya. Dan Allah memberikan contoh lewat makanan. Alhamdulillah. Ayat nu ngadahar barang dahar Allah teh lewat minumna ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu syariatna nyaeta ilmu fikih, ilmu tarekatna ilmu tauhid, minumna ilmu minum cair rawa belut, rasana dina dasar air laut. Terus namun urang can ngasaan cai laut pasti geus ngasaannya geus ngasaan lewat garam. Nah, ieu ilmu pake sanajan bari bayi pake eta garam saja bari datang sanajan bari bahan cek garis kulilhak walau karena mur sampaikan saja bari pak. Ayo dalam menjamah bedanya itu berarti ngarasaan cailah. Minum silakan. Dina lewat dikiras. Silakan. Namun masih kena ayat tubuh syariat dan tubuh kita bisa untuk menuju menyelam kalau secara di dalam mereka itulah Ibu Haja Nurul Hutomah nyata Nyiroro. Siapa tahu karena Allah candi angkat teh Allah ayat minum air di jam-jam teh kenapa? Kita candi angkat saja uang ada atau enggak ada kenapa ini belum diangkat? Karena di dalam hakikatnya dulu. Kalau sudah melaksanakan di dalam hakikat merasakan air zam-zam mubarak berarti orang itu sudah terbang. Sudah naik kapal. Silahkan minum di sana air itu. Kalau sekarang di sini apakah masih di laut atau sudah minum air jam-jam? Berarti kalau secara hakiki sudah belum mencicipi. Kalau belum silahkan menyelam dulu di laut, dapatkan dulu mutiara, temui dulu ibu hajahnya. Silahkan temui di situ. Silahkan. Kalau belum ke sana, jadi di dunia akhirat itu di dunia ayeuna urang geus ngarasa minum ieu cai Allah cai leunteu sering alhamdulillah setiap apapun kurang selalu muncullah dalam diri rasa tapi sudah muncul ayeuna urang dalam zikir bisalah zikir lisan berarti ilmunya sudah jadi mubarak ilmu berkah. Kalau sudah berkah berarti orang ini sudah jadi ihsan, sudah menyelam, sudah minum jam-jam bergak bakalan lama itu orang dipanggil. Benar. Gak bakalan lama. Yang cuma di dalam rasa masih ada talbisul dipanggil karena di sisi Allah sudah ketemu dia mah. Mana ongkosnya? Dah, kalkulan itu. Jika Allah sudah berkehendak, dia bisa terbang sendiri. Gak usah pakai layar. Apalagi kalau di sisi Allah sudah terbang. Kalau secara syarat tetap membutuhkan daripada saat, berarti kita kudu daftar dulu. Silakan, seandainya umur kurang kesekian sepuhna pabut. Enak urang paseh, urang teh sepuh misalkan urang lamun daftar teh lagi bahasa logika mah teu mungkin kudu kebagian. Mungkin enak lamun nunggu kana misal 20 tahun enak urang geus 30 mah 80 ya. Kalau menurut secara syariat karena itu pemerintah kita di Allah lewat pemerintah
haus. Silakanlah sekarang kaji bela. Yakin kan? Yakin. Gak bakalan gak dapat fadilah daripada ganjaran dari Allah lewat melaksanakan salat asal Bapak sudah melaksanakan zikir. Rasa itu selalu merasa ada panggilan dan panggilan. Apapun yang selama ini kita kerjakan dan apapun yang selama ini kita makan selalu merasa panggilan Gusti. Itu teguru capek, teguru dengan duit yang ongkos di dunia itu pernah ketemu udah karena suatu waktu, tapi di akhirat guys kata gak bakalan gagal. Kalau di dalam hadis jajaran dia melaksanakan musabiah 40 Jumaah, terus baca ayat kulhu, falak binas, terus baca Fatihah 77 40 kali berturut-turut, Allah akan memberikan ganjaran ibadah ganjaran. Masih kena bersandar karena makhluk, masih kena karena ganjaran haji. Padahal Jumaah hakikatnya setiap jamaah 40 kali Jumaah berkumpul, bukan dikumpul secara syariat mukul, tapi berkumpul di Gusti. Maka yaumul Jumat, hari perkumpulan. Kalau secara syariatnya jelema 40 bulan, kalau hakikatnya jelema 40 bulan itu kumpul sarana aya Gusti. Tapi hawa kurang sok selalu dibawa karena Jumaah. Setiap Jumaah kadang-kadang terkhutbah disuruhkan hayang dilancarkan ekonomi. Padahal hawa ulah dibawa ke masjid. Contoh dohirna awet teu meunang salat Jumat. Pangadi awewe diharamkeun teu salat ibadah, lalaki oge hawa teu meunang dibawa ka mas. Tapi nu dibawa ku berasa di Gusti. Berarti tidak ada yang ada hanya Gusti malam Jumat berkumpul itu. Jelema ngalaksanakeun secara syariat bahagia, cenah jelema bahagia. Maut syahid, maut poe Jumaah, maut malam Jumaah. Ketika secara syariat ieu maut nanti secara syariat bahagia cerita dalam hadis. Tapi kalau di sisi Allah bagaimana? Berarti kekarat bahagia di dunia. Kumaha lamun di akhirat? Di akhirat na jelema teh bersandar masih nafsuna hayang maut poe Jumaah. Bersandar na ka itu dari Allah karena syahidna. Cak jelema ngalaksanakeun lamun ngalaksanakeun ngaca Quran dina hadis ya teu jala yang kudu ditingkatkeun dina hadis di lamun aja sok kadawabkeun surat Al-Mulk atau Tabarok maka di jero kuburna ngalaksanakeun moal dihancurkeun boehna bakal diutuhkeun ketika dapat urang ayeuna di lamun biasa masar ngadeluk ngaji surat Tabarok jeung surat Al-Mulk tapi hate bertengker na hayang kesenangan tubuh keneh we utuh di jero ku aya geus utuh rek naon udah makhluk silahkan seperti itu lakukan diperintah Kanjeng Rasul lakukan tapi batinmu bersandar hanya di Gusti. Itulah hadis jeung tauhidna. Itu bahagiana jelema ganjaran-ganjaran tingkatkeun. Karena ganjaran di dalam syariat iming-iming buat orang yang malas untuk melakukan ibadah. Ketika manusia sudah meningkat
Gak mau diiming-iming lagi, tapi merasa diperankan ku Gusti. Itulah bakal muncul karo. Ulah rasa terdorong dengan sesuatu. Kalau di rumah boleh, nggak apa-apa kalau secara mulut, tapi batin berusahakan untuk lillahi ta'ala. Urang mah maot nage teu poe Jumaah. Urang mah maot nage teu malam Jumaah, maot nage urang mah poe Rebo. Buka ya. Urang mah maot poe Rebo, tapi sieun mah geus Jumaah. Maot Allah kembali si ruhania kepada Allah, rek poe naon wae kembali nasi ruh ka Allah. Terserah Allah lewat malaikat Ajrail tetah nyabut nyawana. Silahkan Ajrail rek poe naon da si ieu dalam hatina sudah tidak dan sudah kawin. Berarti itu fungsinya apa toh? Fungsinya apa? Karena anjeunna mah geus di sisi Allah. Kalau sudah di sisi Allah, siapa yang di sisi Allah itu? Dan ini macam karena harus dijadi gede tak? Karena mata pantas seprajan dieuweuhkeun, jelema geus ihsan, dieuweuhkeun ti jero kuburna ieu mah karena manua poe geus di kuburan nada. Itu diangkat dohir dan batin. Silakan. Untuk seperti itu kita bertengger niat tiada lain hanya Allah yang berperan. Kita berusaha dalam batin. Oh, aku ini tetap makhluk. Ketika bekerja apapun selalu merasa digerakkan ke Gusti Allah. Secara batin umum silahkan. Paling yang terbaik, ucapan kita yang terbaik, raga kita sopan yang terbaik seperti bagaimana mestinya adab-adaban secara syariat, adab-adaban secara rohani. Silakan. Jangan ada yang selalu merasa bertengger dan merasa karena disitulah tingkatan iblis akan ketemu dengan sebenarnya dengan iblis itu bukan tidak akan ditemukan ku Gusti Allah kenceng tayege setiap jalan ke sana bakal ditemukan dengan iblis. Ketika orang sudah merasa kesemarifat, merasa kesemarifat lewat ngaji pun, ketika kita sudah tak mau seperti umumnya, berarti itu di dalam hati talbisul, sudah memakai baju, merasa aku tak usah, itulah. Tapi insya Allah kita sedikit selalu banyak berpikir dengan banyak kesadaran di sini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban